Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Nova Mandasari dalam program Ruang Online Selama TV, kembali menyapa seluruh masyarakat Aceh. Baik, pada kali ini saya trek sendiri, namun telah ditemani oleh dua tokoh yang sangat populer, tentunya di seluruh kalangan masyarakat Kabupaten Nagan Raya ya. Di sini telah berhadir Bapak Cutman SE selaku mantan anggota DPRK di Kabupaten Nagan Raya. Selamat datang Pak. Dan juga telah berhadir Bapak Zulkarnain selaku anggota DPRK di Kabupaten Nagan Raya, sekaligus Sekretaris Umum Kemenangan Jadim. Baik, dua tokoh yang telah berhadir ini akan menjadi narasumber untuk berbincang-bincang mengenai Nagan Raya di mata tokoh. Baik, Bapak Zulkarnain, sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak, secara umum sebuah daerah dan pemerintahan daerah pasti adanya sebuah dinamika serta adanya pro dan kontra. Nah, jadi menurut Bapak tersendiri bagaimana sih pandangan Bapak terhadap Kabupaten Nagan Raya pada saat ini? Bisa dijelaskan Pak? Iya, pertama pro dan kontra Ya. dalam melihat sebuah permasalahan itu kan sebuah dinamika. Itu biasa, maka hal itu harus disikapi secara santai, secara baik ya. Itu bagian daripada proses demokrasi yang harus kita junjung tinggi. Jadi pandangan Bapak untuk Nagan Raya pada saat ini bagaimana Pak? Sudah berkembangkah atau mundur gitu Pak? Karena kan kita ini adalah sebuah kabupaten yang pemekaran dari sebuah Kabupaten Aceh Barat gitu Pak. Jadi kan ini termasuk salah satu kabupaten terbaru kan. Ya. Jadi menurut pandangan Bapak bagaimana sih Kabupaten Nagan Raya pada saat ini gitu? Iya, kalau kita bicara untuk kemajuan Kabupaten Nagan Raya saat ini, selama pemerintahan Jadim, kami melihat alhamdulillah ada perkembangan yang lebih membaik ya dibandingkan sebelumnya. Kalau umpamanya kita menginginkan adanya suatu capaian yang maksimal, tentu belum, karena mengingat pemerintahan Jadim ini pemerintahan yang mengusung tema perubahan kan baru berjalan belum genap 3 tahun ya. Jadi secara umum kami melihat alhamdulillah ada perkembangan yang lebih membaik. Iya, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya kepada saya. Tadi saya ada mendengarkan yang bahwasanya Bapak mengatakan sudah ada perubahan, ya kan? Maksudnya sudah ada kemajuan, sedikit kemajuan. Di sini saya ingin menanyakan kembali kepada Bapak untuk memperdalam ya. Dari segi apa sih Bapak melihat yang bahwasanya Kabupaten Nagan Raya ini sudah adanya sedikit kemajuan? Bisa Bapak perjelaskan kembali? Oke, baik. Tentunya kan kita harus melihat dari berbagai aspek ya. Kita memulai dari aspek politik. Jadi selama pemerintahan Jadim proses politik itu telah berjalan lebih baik. Demokrasi telah lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Umpamanya kita dapat melihat indikatornya pasca kemenangan Jadim pada pilkada yang lalu ya, itu semua kubu itu langsung lebih cepat berbaur. Jadi di warung-warung kopi itu tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Di dalam satu meja kopi itu beberapa di situ ada beberapa tokoh atau masyarakat yang berbeda afiliasi politik, tapi mereka bisa bercengkerama dengan baik. Itu membuktikan bahwa secara politik kehidupan berpolitik di Nagan Raya itu jauh lebih bagus. Nah, juga kita melihat di dalam pemerintahan pejabat-pejabat yang saat ini dipakai oleh Bapak Haji Jamin dan Pak Khalidin untuk membantu pemerintahan beliau, itu justru mereka berasal dari berbagai latar belakang ya. Nah, bahkan ada sebagian besar di antara mereka itu justru lebih pro ya kepada kandidat lain yang dulunya menjadi rival daripada Jadim, tapi justru saat ini mereka dimanfaatkan oleh Jadim untuk membangun Nagan Raya secara bersama-sama. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya menjelang 18
tahun Nagan Raya sejak dimekarkan dari Kabupaten Aceh Barat ya pada tahun 2002 yang lalu. Nagan Raya sendiri menjadi sebuah daerah yang seperti apa sih Pak? Ya, tentunya sebagai kabupaten dari hasil pemekaran ya. Barangkali kalau umpamanya kita bandingkan dengan kabupaten induk ya, tentunya waktu 18 tahun itu belum cukup untuk mengimbangi kemajuan di kabupaten induk yaitu Aceh Barat ya. Tapi kita bisa melihat selama pemerintahan Pak Jul, Pak T. Zulkarnaini, kemudian berlanjut dengan pemerintahan Pak Jamin dan Pak Khalidin, alhamdulillah kita melihat Nagan Raya itu lebih mungkin sedikit lebih maju dibandingkan daerah-daerah pemekaran lainnya. Itu kan sebuah bukti bahwa pemerintah Nagan Raya selama ini baik di masa Pak Jul maupun di masa Pak Jamin sekarang itu berjalan secara efektif. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kepada Bapak Cutman ya, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Tadi kan menurut Bapak Zulkarnain yang bahwasanya Kabupaten Nagan Raya pada saat ini yang berkondisi sudah mulai membagus ya daripada sebelumnya. Jadi menurut Bapak tersendiri bagaimana sih Pak bisa menjelaskan kepada kami? Mulai saya duduk di DPR dan berlanjut kepada kawan-kawan yang lainnya, ini terus meningkat. Peningkatannya di segi pembangunan dan lain-lainnya juga menyangkut dengan masyarakat. Dan kita harapkan kepada tim-tim Jadin yang terdahulu, apa yang sudah dikampanyekan kepada masyarakat, mohon untuk ke depan ini dipenuhi. Sebab di parlemen itu saya kira sudah dikuasai oleh partai pimpinan sekarang ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Berarti menurut Bapak Nagan Raya pada saat ini belum menjadi baik seperti Bapak Zulkarnain mengatakan sebelumnya. Ya. Sudah baik. Sebab sesuai dengan pembangunan yang dilakukan oleh T. Zulkarnaini yang terdahulu dilanjutkan oleh Bapak Haji Jamin sekarang. Makanya kita melihat apalagi kawan-kawan di parlemen sekarang itu masih muda-muda. Yang muda lah akan ke depan ini untuk bangkit membangun Nagan Raya yang lebih cerah. Ya, baik. Untuk selanjutnya, menjelang 18 tahun Nagan Raya dari pemekaran Aceh Barat pada tahun 2002 yang lalu, Nagan Raya menurut pandangan Bapak tersendiri menjadi sebuah daerah yang seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Baik di segi pembangunan dan perkebunan itu masyarakat sudah menikmati bagaimana majunya Nagan Raya ketimbang kabupaten-kabupaten yang lainnya waktu pemekaran di masa yang lalu. Itu sama-sama sudah kita lihat. Dan betapa bagusnya pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya sekarang ini. Baik, sangat luar biasa ya penyampaian dari kedua tokoh kita yang sudah berhadir pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak Zulkarnain, semangat Pak? Alhamdulillah, semangat. Baik, sejak Pilkada 2017 lalu, pemerintah sekarang kan mengusung slogan, ada 2 slogan. Yang pertama perubahan dan yang kedua agama terpukul dan budaya terjaga. Nah, Bapak sebagai salah satu anggota DPRK dari partai pendukung pemerintah, melihat dari 2 poin tersebut sudah berapa besar sih Pak dalam implementasi dan realisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Iya, pertama terkait dengan tema perubahan itu ya. Iya. Jadi kenapa waktu itu kita usung tema perubahan? Karena itu dari sebuah proses perjuangan panjang masyarakat Nagan Raya yang perlu perubahan. Perubahan yang dimaksud itu kan adanya sebuah perbaikan yang lebih baik untuk Nagan Raya. Iya. Jadi saat ini
ada perbedaan pola pembangunan antara yang lama dengan yang sekarang ya. Kalau di masa pemerintahan Pak Jul, fokus pembangunannya itu kan di kota. Nah, membangun Sukamakmur, kita sudah bisa melihat bagaimana Sukamakmur itu membangun ya, sudah sangat luar biasa ya. Nah, sementara ya, di wilayah-wilayah pedesaan itu kan tidak begitu kelihatan. Kemudian di masa pemerintahan Jadin ini, perubahan yang dilakukan itu kita balik. Nah, kalau di kota itu sudah pernah dibangun oleh Pak Jul ya, itu dicukupkan saja. Oke, jadi sekarang ini pola pembangunannya dimulai dari desa. Nah, maka Anda bisa lihat dari berbagai pelosok-pelosok di desa sudah mulai dibangun infrastruktur jalan yang lebih baik, kemudian jalan-jalan perkebunan ya. Jadi pada 2021 ini ya, itu fokus pembangunan infrastruktur jalan untuk wilayah Dapil 1 dan Dapil 3. Sementara di Dapil 2, Darul Makmur dan Tripa Makmur, kita melihat pembangunan infrastruktur jalan-jalan di desa-desa itu 2020 ini itu sudah maksimal gitu. Nah, jadi kita pacu pembangunan itu mulai dari bawah, mulai dari desa. Kita bangun desa. Nah, suatu ketika nanti dia diharapkan desa juga dapat menikmati pembangunannya seperti halnya di kota. Nah, kemudian dalam hal apa tadi tema agama terpegang, budaya terjaga ya. Nah, ini kan ada dua hal ya, masalah agamanya dan juga budayanya. Dalam hal agama kita bisa melihat sendiri selama pemerintahan Jadin ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membentuk nilai-nilai ketakwaan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah nampak, sudah banyak. Nah, bahkan hampir setiap bulan itu kan kita ada melaksanakan umpamanya Ratib Seribe. Nah, itu yang dipimpin langsung oleh Abuya Amran Wali ya. Nah, untuk apa Ratib Seribe itu? Nah, itu kan digalakkan oleh pemerintah negara raya saat ini. Ini dalam rangka untuk membentuk kepribadian dan akhlakul karimah bagi masyarakat Nagan Raya. Nah, karena ketika kita sering berzikir ya, nah, kita akan dijauhkan daripada godaan-godaan dari godaan kejahatan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu dapat meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fokus pembangunan untuk sarana-sarana ibadah. Nah, sekarang ini hampir semua desa setiap tahunnya ada kucuran dana untuk pembangunan masjid, pembangunan musala. Sekarang juga ada peningkatan honor kepada tengku-tengku merasa ya, tengku-tengku PPA ya, untuk menjamin kesejahteraan mereka, sehingga mereka dalam menjalankan kegiatan proses belajar mengajar untuk kepentingan anak-anak untuk peningkatan nilai-nilai keislaman itu, mereka tidak terkendala lagi secara ekonomi. Nah, itu kan sebuah indikator bahwa agama tabukel ya, itu sudah mulai dijalankan. Mungkin banyak kalau harus kita jelaskan. Mungkin ini karena waktu yang sangat singkat, saya menjelaskan sekilas saja. Begitu juga dalam hal budaya. Kita budaya tidak hanya Nagan Raya ini kan ada beberapa etnis yang telah menjadi penduduk Nagan Raya. Ada Aceh, Jawa, dan beberapa suku lain yang menjadi Nagan Raya. Ya. Nah, jadi kita juga ada mengecek bahwa ada kucuran-kucuran anggaran untuk dari pos diaspora ya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan budaya ya, kegiatan kesenian Aceh, kemudian kesenian Jawa dan lain sebagainya. Jadi begitu juga budaya itu, bagaimana budaya itu diimplementasikan dalam sebuah kegiatan-kegiatan rutin masyarakat, umpamanya kegiatan resepsi
perkawinan, ya, di situ nampak budaya Aceh itu hidup di Nagan Raya. Mungkin sekilas seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak. Berarti hingga saat ini Bapak menilai sudah ada proses atau kemajuan ya terhadap realisasi dari pihak pemerintah? Ya. Ya. Baik Pak, untuk Bapak Cutman, dari kacamata seorang Cutman yang terkenal sebagai salah seorang mantan anggota DPRK yang cukup vokal bersuara saat masih menjadi anggota dewan, bagaimana Bapak sendiri melihat pemerintah Nagan Raya pada saat ini dalam merealisasikan dua slogan tersebut? Kita sama-sama kita lihat sendiri yang maksudnya terdahulu dipimpin oleh anggota DPR itu dari fraksi Golkar. Tapi kalau sekarang kawan-kawan kita itu dari Demokrat, apalagi Demokrat itu pimpinannya pimpinan nomor 1 di Kabupaten Nagan Raya. Dan kita tunggu perubahan-perubahan itu yang akan datang, insya Allah makin hari makin baik terus. Apalagi menyangkut dengan syariat Islam. Tiap-tiap bulan yang sudah disampaikan oleh Bapak Zulkarnain ini selalu ada Ratib Selibe. Dan bahkan pimpinan kita juga kita angkat salur. Beliau tiap-tiap Jumat ke masjid-masjid datang di kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini. Begitu saja Pak? Ya. Ya, baik Pak. Kalau menurut Bapak tersendiri, apakah pendapat dengan Bapak Zulkarnain jika pemerintah sudah berhasil melakukan proses atau melakukan realisasi dua slogan tersebut? Dia kan sedang berjalan, nggak mungkin menjalankan tugas-tugas negara, tugas rakyat itu seenak kita balik tangan. Kita semakin hari semakin meningkat, peningkatannya menyangkut dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Baik, selanjutnya menurut Bapak tersendiri berapa persenkah kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Nagan Raya pada saat ini? Itu nggak bisa kita nilai berapa persen, sebab di segi bantuan dan pembangunan sudah dinikmati oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya kepada saya. Selanjutnya Bapak Zulkarnain, Bapak pada saat ini kan sudah ada kabar tentang keharmonisan Bupati dan Wakil Bupati mulai agak retak ya. Di mana beberapa waktu yang lalu juga dari pihak dari pihak DPC dan PDIP merasa kecewa dengan pemerintahan pada saat ini karena pada pelantikan Tuhan Tergampong tidak terlibatkan Khalidin. Bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih. Memang saya juga ikut mendengar di publik bahwa ada keretakan yang terjadi antara Bapak Jamim sebagai Bupati Nagan Raya dan juga dengan Bapak Khalidin sebagai Wakil Bupati Nagan Raya. Terakhir Anda bilang tadi Pak Khalidin tidak dalam tidak dilibatkan dalam proses pelantikan pelatih ya. Saya jawab yang terakhir dulu. Kalau yang terakhir ini menurut saya itu kan masalah teknis. Iya. Masalah teknis itu bukan keinginan dari Bapak Jamim sebagai Bupati Nagan Raya. Iya. Nah, kenapa Pak Khalidin itu tidak berulang ya? Nah, tapi dalam berbagai event yang lain dari spanduk-spanduk yang beredar seluruh Nagan Raya. Nah, ketika ada di situ ada gambar Pak Jamim sebagai Bupati Nagan Raya, di sampingnya ada gambar Wakil Bupatinya. Nah, itu bukti bahwa ya tidak ada sifat alergi dari Bapak Haji Jamim itu terhadap wakilnya Bapak Khalidin. Nah, buktinya beliau membiarkan itu foto Pak Khalidin berdua di sampingnya. Ya. Nah, maka yang masalah yang pelantikan kabut itu menurut saya itu jangan terlalu dipolitisasi ya. Nah, itu mungkin itu harus yang bisa menjawab itu hanya pihak panitia. Kenapa di situ tidak ada terlibat Pak Khalidin sebagai wakil bupati? Maka menurut saya itu ada kesalahan teknis saja. Nah,
Nah, kemudian selanjutnya, kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang dinilai oleh publik, ya. Nah, itu sesuatu hal yang biasa, apalagi antara Pak Jamin dengan Pak Khalidin, itu kan mereka berbeda afiliasi politiknya, berbeda partai politik, ya. Pak Jamin sebagai ketua partai DPC Partai Demokrat, Pak Khalidin saat ini sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, ya. Nah, itu sesuatu yang menurut saya itu hal biasa. Nah, partai saja berbeda. Namun dalam hal kebijakan untuk kepentingan negara raya, baik sekarang maupun ke depan, mereka tidak berbeda. Kan yang terpenting itu. Yang perlu disatukan adalah persamaan persepsi dalam melihat kebijakan untuk negara raya. Bagaimana membangun negara raya, ya, itu yang harus sama persepsinya. Mempersamakan sifat dua orang itu tidak akan pernah ketemu, karena Allah tidak pernah menciptakan Khalidin memiliki sifat yang sama dengan Pak Jamin. Pasti berbeda-beda, kan? Yang penting persepsi dalam melihat pembangunan itu sama. Itu sudah cukup bagi masyarakat menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Untuk Bapak Cutman sendiri, bagaimana sih melihat hubungan antara Bapak Bupati Nagara Raya dengan Bapak Wakil Bupati Nagara Raya pada saat ini? Menurut kasat mata saya lihat, itu di mana-mana foto Pak Jamin sebagai bupati dan foto Pak Khalidin sebagai wakil bupati selalu terpampang di mana-mana, walaupun pelantikan ini, walaupun pelantikan itu. Menyangkut dengan wakil bupati dan wakil bupati itu ada porsinya masing-masing. Apabila ada pelantikan misalnya menyangkut dengan tuapet, itu kalau nggak ada bupati yang melaksanakan pelantikan, kecuali tidak ada bupati, baru wakilnya yang melantikan pelantikan tuapet itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Terkait tidak terlibatnya wakil bupati dalam pelantikan tuapet ini, bagaimana sih Bapak melihat dalam pandangan itu? Apakah wajar atau bagaimana Pak? Wajar-wajar saja kalau ada bupati. Kalau ada bupati nggak bisa dia menggantikan bupati. Wakil bupati nggak bisa menggantikan bupati untuk melantik tuapet, itu nggak bisa. Memang undang-undang demikian. Bukan disalahkan ini, disalahkan itu. Kalau undang-undang begitu caranya. Ya. Seperti itu Pak. Baik, dari kita bergeser sedikit dari harmonisan ke keluargaan, ya, di mana secara umum ya Pak, pemerintah dahulu dikenal sebagai pemerintah dinasti, ya, di mana hampir seluruh anggota keluarga dari bupati pada saat itu memiliki jabatan yang struktural di Kabupaten Nagara Raya. Nah, namun pada di bawah kepemimpinan Jadin pada saat ini, bagaimana sih Pak, masih adakah dinasti itu terjadi? Berhubung kita lihat sementara ini kan nggak ada keluarga Bapak Bupati yang bisa duduk sebagai kepala dinas, yang bisa duduk di KB. Kalau ada pasti dilantik di situ. Ini berhubung tidak ada, makanya direkrut kawan-kawan saudara-saudara lain yang layak duduk di situ. Baik, berarti Bapak menganggap yang bahwasanya pemerintah pada saat ini tidak ada melakukan perbuatan dinasti, Pak, ya? Ya, tidak. Ya, baik. Hanya sekian dulu, kita rehat sebentar, Pak, ya. Jangan kemana-mana, kita tetap di standby di ruang